Perkenalkan, nama saya Felda Arfan Firifki dengan NIM 68 2022 Saya sebagai Ketua Kelompok nomor 1. Perkenalkan, nama saya Abdi Agra Saktiwan dengan NIM 68 2022 014. Halo, perkenalkan nama saya Rida Wila Putri dengan NIM 68 2022 106. Halo, perkenalkan nama saya Ainaya Salwa Azhara dengan NIM 68 2022 110. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Nabil Akbar dengan NIM 68 2022 120. Bosan ngerjain tugas di rumah. Kira-kira kafe di Salatiga yang enak buat ngerjain tugas di mana ya? Yang sekiranya teknologinya udah maju atau mungkin udah pakai teknologi, atau ya yang konsepnya modern banget lah. Gimana ya? Aku coba cari dulu deh. Halo Ki, gue mau nanya nih. Lu tahu nggak ya kira-kira tempat di Salatiga kafe yang maksudnya buat ngerjain tugas tuh enak, terus suasana juga enak, tapi juga berkonsep ada teknologinya. Oh iya. Oh, nama tempatnya Amabel. IG-nya ada. Oke, aku habis ini cek ya. Thank you. Oke. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Amabel. Amabel sendiri merupakan kafe tropis yang estetik, tempatnya nyaman, makanan juga enak dan terjangkau banget harganya. Lalu Amabel sendiri itu berlokasi di Jalan Kenanga, Lego RT 2 RW 6, Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Salatiga. Untuk IG-nya, kalian bisa lihat sendiri pada @amabelworkspace. Lalu berikutnya ada anggota kelompok saya. Saya sendiri ada Felda Arfan Firifki sebagai ketua kelompok, lalu Abi Agra Saktiwan, Rifda Hina Putri, Ainaya Salwa Azhara, dan Rizky Nabil Akbar. Nah, langsung saja masuk yang pertama, yaitu ada latar belakang. Amabel merupakan sebuah resto yang juga merangkap sebagai workspace. Amabel mulai beroperasi pada bulan April 2023 dan berlokasi di Jalan Kenanga, Lego RT 2 RW 6, Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Tepatnya dekat dengan perumahan. Resto Amabel ini adalah sebuah bisnis keluarga yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa luas kapasitas keluarga tersebut dalam memegang suatu bisnis. Selain itu, Amabel ini menjadi satu-satunya kafe dan resto yang berkonsep tropis di Salatiga. Nah, lanjut pada visi dan misi Amabel Workspace. Yang pertama ada visi. Visinya sendiri yaitu Amabel menjadi kafe atau rumah makan yang sehat, berkualitas tinggi dengan cita rasa enak dengan harga terjangkau. Kemudian ada misinya, yaitu Amabel mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian produk, memberikan kepuasan rasa harga dan tempat yang nyaman kepada pelanggan, menyajikan masakan dengan bahan terbaik, mempromosikan masakan daerah dengan rasa dan mengemas konsep suguhan yang terbaik. Lalu masuk kepada struktur organisasi Amabel. Yang pertama ada manajernya yang bernama Marcelinus Dido. Kemudian ada Jovi dan Valdi sebagai content producer, ada Al Rahmat sebagai lead processing, lalu ada Siva sebagai head project, lalu ada Keisha sebagai leader operasional barista, lalu ada Brilliant sebagai leader operasional di Orlan, lalu ada Pratama Adi sebagai head project, ada Mas Dido sebagai head project, lalu Maria sebagai leader operasional Waiters, lalu Ulin sebagai leader operasional Orlan, lalu ada Queen, ada pemegang server, David runner, Axel, dan Renner. Lalu ada lagi Santo sebagai leader operasional kitchen, Nanang sebagai leader operasional Orlan, Siapa sebagai cook, Sasa sebagai cook, Miguel sebagai cook.
Nah, lanjut kepada proses bisnis Amabel Workspace. Yang pertama ada proses bisnis pemesanan. Pertama-pertama itu, customer datang ke Amabel, lalu waiters akan menyebut customer tersebut. Lalu customer akan diarahkan ke memilih meja. Jika meja penuh, customer akan pulang. Jika meja tersedia, customer akan memilih menu. Jika menu itu tersedia, waiters akan menginput pesanan yang akan dipesan oleh customer. Jika menu itu tidak tersedia, customer akan memilih menu kembali yang tersedia. Lalu waiters setelah menginput pesanan tersebut, waiters akan menuju kasir untuk mencetak struk pesanan yang akan diterima oleh kitchen. Lalu kitchen setelah menerima struk dari kasir, kitchen akan membuatkan pesanan customer. Lalu setelah pesanan itu jadi, kitchen akan menginfokan bahwa pesanan itu telah siap kepada waiters. Lalu waiters akan mengantarkan pesanan, customer akan melakukan pembayaran ke kasir, kasir memberikan struk nota pembayaran, lalu kasir akan melakukan pencatatan keuangan. Nah, lanjut kepada di proses bisnis pengadaan bahan. Pertama-pertama, kitchen itu mengecek stok bahan yang tersisa itu apa saja, lalu kitchen akan mengalir stok bahan yang akan dibutuhkan. Lalu setelah itu, kitchen akan menghubungi supplier untuk pengiriman bahan baku. Lalu supplier akan mengatakan bahan baku itu yang telah dipesan. Lalu kita akan melakukan pembayaran bisa melalui cash dan transfer. Lalu kitchen setelah melakukan pembayaran itu selesai, kitchen akan mencatat bahan baku yang telah diterima dari supplier. Lalu kitchen akan menginput bahan baku stok dalam aplikasi Saji yang bernama Saji. Begitu. Yang selanjutnya kita masuk ke arsitektur bisnis yang ada di Amabel Workspace. Oke, bagian yang pertama ini terdapat value chain. Untuk value chain sendiri adalah sebuah proses di mana perusahaan melakukan identifikasi sebuah kegiatan utama atau disebut juga sebagai primary activities dan support activities atau kegiatan pendukung guna menambah nilai produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Oke, selanjutnya pada primary activities terdapat inbound logistik. Inbound logistik di sini terdapat pengadaan bahan baku produk makanan dan minuman, kemudian penerimaan pesanan dari customer. Kemudian yang kedua ada operation. Operation yang dilakukan di sini yaitu sebuah proses persiapan serta penyajian makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga yaitu outbound logistik. Amabel melakukan penyajian produk kepada pelanggannya. Kemudian yang keempat adalah marketing, di mana manajemen Amabel melakukan manajemen media sosial untuk promosi. Dan yang terakhir adalah service. Amabel melakukan pelayanan pelanggan yang ramah dan juga responsif. Yang kedua, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kafe. Dan yang terakhir, Amabel melakukan penanganan keluhan pelanggan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke support activities yang ada di Amabel. Yang pertama itu terdapat infrastruktur, yaitu manajemen umum, manajemen keuangan, dan juga manajemen bahan. Yang kedua, human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, Amabel melakukan rekrutmen dan juga pelatihan karyawan. Yang kedua, Amabel melakukan manajemen kinerja karyawan. Masuk ke teknologi development, Amabel menggunakan teknologi berupa aplikasi dalam sistem pemesanan dan pembayaran serta dalam pengelolaan keuangan. Kemudian procurement, sebelum melakukan pemesanan, Amabel membuat kesepakatan dengan pemasok bahan baku. Kemudian kita masuk ke stakeholder yang ada di Amabel. Pada aktivitas utama yang dilakukan di Amabel, terdapat beberapa pula stakeholder yang berperan. Untuk aktivitas utama sendiri, terdapat penerimaan bahan baku dari supplier, kemudian penerimaan pesanan dari customer, pemrosesan penyajian pesanan makanan dan minuman, penggunaan media sosial guna sebagai promosi, kemudian penyajian produk kepada pelanggan, kemudian pemeliharaan peralatan yang digunakan oleh restoran, dan yang terakhir adalah
penanganan kritik, dan saran dari pelanggan. Beberapa aktivitas utama tersebut, stakeholder yang berperan dalam lingkup perusahaan ada owner, manager, waiters, kitchen, kasir, dan juga content producer. Kemudian dalam lingkup masyarakat, stakeholder yang berperan pada aktivitas utama tersebut ada masyarakat umum, customer, dan pemerintah. Kemudian kita masuk ke aktivitas pendukung yang ada di Amabel. Nah, beberapa aktivitas tersebut ada pelatihan sumber daya manusia, manajemen keuangan dan bahan, kemudian ada penggunaan aplikasi dalam sistem pemesanan dan pembayaran, penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan, dan yang terakhir, kontrak pengadaan bahan baku. Nah, beberapa stakeholder yang berperan pada aktivitas pendukung tersebut dalam lingkup perusahaan ada owner, manager, waiters, kitchen, kasir, dan content producer. Kemudian dalam lingkup masyarakat, stakeholder yang berperan ada masyarakat umum, customer, dan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur sistem informasi yang ada di Amabel Workspace. Arsitektur data yang kami buat ini adalah dalam bentuk class diagram. Untuk entitas yang pertama, yaitu entitas customer, memiliki 3 atribut. Yang pertama adalah nama customer dengan tipe data varchar, kedua nomor meja dengan tipe data integer, dan yang terakhir adalah pesanan dengan tipe data varchar. Entity customer ini berhubungan dengan entity waiters, di mana waiters ini memiliki atribut ID waiter dengan tipe char, kemudian nama waiter dengan tipe data varchar, dan yang terakhir jam kerja menggunakan tipe data time. Hubungan customer dengan waiters ini adalah satu customer akan disambut oleh satu atau lebih waiters. Kemudian entity waiters ini akan berhubungan dengan entity menu, di mana atribut dalam menu ini terdapat nama item menu dengan tipe data varchar, kemudian deskripsi dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data integer, dan yang terakhir rating populer dengan tipe data integer. Hubungan antara entitas waiters dengan menu dapat dibaca dengan satu waiters akan menginputkan satu atau lebih menu yang dipesan oleh customer. Kemudian entitas pesanan. Pada entitas pesanan ini terdapat atribut nama item pesanan dengan tipe data varchar, kemudian nomor pesanan dengan tipe data integer, tanggal dengan tipe data date, dan waktu dengan tipe data time. Hubungan antara menu dan pesanan ini dapat dibaca satu atau lebih menu akan masuk ke dalam satu pesanan, atau dapat disebut juga dengan menjadi satu pesanan. Selanjutnya, pada entitas kasir, terdapat atribut ID kasir dengan tipe data char, kemudian nama kasir dengan tipe data varchar, dan jam kerja dengan tipe data time. Hubungan entitas pesanan dengan kasir ini dapat dibaca satu pesanan yang sudah dipesan oleh satu customer sebelumnya akan dilayani oleh satu kasir. Kemudian setelah dari entitas kasir ini, kita akan lanjut ke entitas truk, di mana entitas truk ini terdapat atribut nama kasir dengan tipe data varchar, nomor meja dengan tipe data integer, nomor invoice integer, nomor pelanggan integer, nama customer varchar, nama pesanan varchar, jumlah pesanan integer, harga pesanan integer, total harga integer, uang pembayaran integer, uang kembalian integer, tanggal date, dan waktu menggunakan tipe data time. Hubungan entitas kasir dengan entitas truk dapat kita baca dengan satu kasir bisa membuatkan satu atau lebih struk.
Kemudian kita kembali ke entitas pesanan. Entitas pesanan ini juga berhubungan dengan entitas kitchen, di mana entitas kitchen ini memiliki atribut ID chef dengan tipe data char, nama chef dengan tipe data varchar, dan jam kerja dengan tipe data time. Hubungan pesanan dengan kitchen dapat dibaca dengan satu pesanan akan diproses oleh satu kitchen. Kemudian kita lanjut ke entitas waiters yang berhubungan dengan entitas kitchen, di mana antara entitas waiters dan juga kitchen dapat dibaca menjadi satu kitchen akan memberikan pesanan yang sudah jadi kepada waiters. Kemudian dari entitas kitchen ini juga berhubungan dengan entitas stok, di mana pada entitas stok ini terdapat atribut nama bahan dengan tipe data varchar, jumlah bahan dengan tipe data integer, deskripsi dengan tipe data varchar, harga beli dengan integer, tanggal pembelian dengan tipe data date, dan tanggal kadaluarsa dengan tipe data date. Hubungan antara entitas kitchen dengan entitas stok dapat dibaca dengan satu kitchen bisa mengecek atau tidak mengecek stok yang dibutuhkan oleh kitchen Amabel. Selanjutnya masuk ke pembahasan arsitektur aplikasi. Dari Amabel sendiri menggunakan dua aplikasi yang sangat-sangat digunakan untuk menunjang proses bisnisnya. Yang pertama ada Saji. Saji merupakan aplikasi bisnis restoran yang terintegrasi oleh beberapa fitur sehingga menunjang produktivitas proses bisnis restoran menjadi lebih efisien. Aplikasi Saji memiliki kegunaan untuk memudahkan customer dalam pemesanan menu. Saji juga memiliki fitur lainnya yang menunjang proses bisnis pada Amabel, yaitu seperti digital payment, digital menu, manajemen meja, monitoring, pengelolaan produk, dan fitur laporan. Tentu fitur-fitur tersebut sangat membantu proses bisnis yang ada di Amabel. Kemudian aplikasi yang kedua ada Accurate. Accurate adalah aplikasi berbasis data akuntansi yang dapat digunakan untuk pembukuan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Accurate sebenarnya memiliki banyak fitur, namun di Amabel hanya menggunakan fitur buku besar, yang dimana fitur tersebut digunakan untuk pencatatan transaksi dan laporan keuangan supaya bisa mengetahui laba atau rugi dari Amabel sendiri. Selanjutnya masuk ke arsitektur teknologi. Yang pertama ada software yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama operation system. Operation system yang digunakan ada Windows 10 dan Windows 11 berjumlah 3. Kemudian ada spreadsheet menggunakan Microsoft Excel 2021 berjumlah 3. Dan kemudian ada basis data dengan Accurate dan Saji berjumlah masing-masing 1. Accurate yang hanya bisa mengakses manajer dan owner. Selanjutnya masuk ke hardware. Hardware yang digunakan ada 5. Yang pertama ada PC. PC yang digunakan menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 10. Kemudian untuk 2 PC lainnya menggunakan Ryzen 5 3600. Lalu untuk input device-nya terdapat tablet, HP, laptop. Untuk tablet sendiri berjumlah 3, HP berjumlah 5, dan laptop berjumlah 5 juga. Untuk output device yang digunakan ada printer Nota 2. Yang satu untuk di kasir dan yang satu untuk di kitchen. Kemudian network yang digunakan bertipe LAN menggunakan provider IndiHome berjumlah 1. Untuk elektronik yang digunakan ada mixer sound, proyektor, speaker, microwave, mesin kopi, dan freezer. Untuk jumlahnya sendiri mixer sound ada 1, proyektor ada 1, speaker ada 6, kemudian microwave ada 1, mesin kopi ada 2, dan freezer ada 5. Selanjutnya masuk ke topologi jaringan. Yang pertama ada internet. Internet ini nanti seperti sinyal-sinyal yang berantakan gitu yang nantinya akan ditangkap oleh modem.
Kemudian modem akan mengubah sinyal tersebut menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Kemudian nanti akan dihubungkan ke router. Router sendiri nanti menyebarkan jaringan menjadi beberapa subjaringan. Kemudian setelah dari router nanti akan dihubungkan ke dua switch. Untuk switch yang pertama menghubungkan ke database yang digunakan pada Amabel. Dari Amabel sendiri menggunakan dua aplikasi yang menggunakan database. Yang pertama ada Accurate dan yang kedua ada Google Spreadsheet. Lalu yang bisa mengakses aplikasi tersebut hanya owner dan manager, sehingga device-device yang terdapat pada database tersebut hanya dimiliki oleh manager dan owner. Selanjutnya untuk switch yang kedua nanti menyambungkan langsung ke wireless hub yang digunakan untuk mendistribusikan sinyal secara nirkabel supaya bisa digunakan oleh perangkat yang ada di Amabel, entah itu untuk customer kita ataupun dari pegawai Amabel sendiri. Kemudian untuk device yang digunakan sendiri ada 3. Yang pertama laptop digunakan untuk manajer untuk memonitoring proses bisnis yang sedang terjadi pada Amabel. Lalu untuk HP sendiri dihubungkan dengan printer menggunakan Bluetooth, dan untuk yang kedua ada tablet yang dihubungkan juga dengan printer menggunakan Bluetooth. Yang tablet yang dihubungkan dengan printer tersebut digunakan untuk waiters mencetak stroke yang akan diberikan oleh customer. Kemudian untuk HP yang terhubung pada printer nantinya si waiters akan mencetak pesanan kita untuk diberikan ke kitchen. Masuk bagian pada analisa gap pada Amabel Workspace. Sebelumnya, analisa gap diperlukan perusahaan untuk membantu dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja dengan mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Nah, pada Amabel Analysis Gap, aspek yang ditinjau yaitu penggunaan teknologi berupa aplikasi. Dengan kondisi ideal atau ideal state, menggunakan aplikasi bernama Mocha untuk mengimplementasikan kasir digital dalam proses bisnis pada Amabel. Kondisi saat ini atau current state, saat ini Amabel masih menggunakan aplikasi bernama Saji untuk kasir digital. Masalah atau gap yang kami temukan untuk menggunakan aplikasi Mocha yang bisa terbilang lebih kompleks daripada Saji, diperlukan device yang lebih memadai untuk dijalankannya. Karena penggunaan Mocha sendiri dengan device yang tersedia saat ini kurang efektif, dengan sering terjadinya force close dari device yang tersedia. Untuk mengganti device tersebut diperlukan biaya lagi. Masuk pada bagian timetable. Di sini, kami melakukan beberapa tahapan sebelum melakukan penyusunan laporan. Tahapan yang pertama, pembahasan studi kasus, dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Agustus 2023. Kemudian menetapkan studi kasus yang dilakukan pada minggu pertama bulan September 2023. Pengajuan observasi dilakukan minggu kedua pada bulan September. Menyiapkan pertanyaan juga dilakukan pada minggu kedua pada bulan September. Kemudian kami melakukan wawancara yang pertama pada minggu ketiga bulan September 2023. Kemudian membuat value chain dilakukan pada minggu keempat bulan September. Kami juga melakukan wawancara kedua dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober 2023. Kemudian dilanjutkan dengan membuat flowchart yang juga dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Konsultasi dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober. Membuat kelas diagram pada minggu kedua bulan Oktober. Membuat stakeholder dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Merangkai arsitektur aplikasi dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan TTS yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Wawancara ketiga kami melakukan pada minggu keempat bulan Oktober. Merangkai arsitektur teknologi pada minggu pertama bulan November.
2023, kemudian membuat topologi jaringan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan November, kemudian membuat analisa gap pada minggu kedua bulan November, dan melakukan penyusunan laporan yang dilakukan pada September minggu ketiga sampai dengan November minggu keempat. Masuk pada bagian penutup. Di sini kami menemukan sebuah temuan. Pada Amabel Workspace, kita menemukan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu proses bisnis dalam sebuah restoran, yaitu aplikasi Saji. Di dalam aplikasi Saji, kita menemukan bahwa banyak fitur yang saling berhubungan antara proses-proses yang ada di Amabel. Contohnya, pada saat customer memesan makanan, nantinya waiters akan menginputkan pesanan tersebut ke kasir. Pesanan yang sudah diinputkan oleh waiters akan langsung diterima kasir dan juga kitchen. Kemudian, kitchen akan menerima daftar pesanan dalam bentuk printout, serta kitchen juga bisa mengubah status makanan dan minuman yang kita pesan, baik sedang dimasak ataupun sudah jadi. Waiters dan juga kasir juga bisa memonitoring pesanan pelanggan secara real-time sehingga lebih efektif dan efisien. Masuk pada bagian saran pengembangan. Saran untuk Amabel dari kami ke depannya berharap menambah atau mengganti device yang lebih optimal dengan spesifikasi yang mumpuni untuk menjalankan software Mocha. Karena Mocha bisa terbilang lebih unggul daripada Saji dan fitur yang ditawarkan dari Mocha lebih lengkap serta dapat menunjang proses bisnis yang ada dalam Amabel. Dikarenakan pada awalnya Amabel menggunakan aplikasi Mocha, namun karena device yang kurang mumpuni sehingga menyebabkan hang pada device yang digunakan dan pada akhirnya mereka beralih menggunakan aplikasi Saji. Oke, baiklah, kita sudah sampai di slide yang kita tunggu-tunggu, di mana slide ini adalah slide penutupan. Di sini saya akan merangkum dari awal sampai akhir. Yang menjadi poin pembahasan kali ini adalah di Amabel ini sebenarnya secara sistem Amabel sudah memberikan yang terbaik untuk menunjang proses bisnisnya. Namun masih perlu peningkatan berupa device lagi untuk menambah atau menunjang proses bisnis yang lebih baik lagi sehingga kinerja Amabel lebih optimal. Di sini saya akan menjelaskan secara per poin, yaitu yang pertama, Amabel pada sekarang menggunakan aplikasi Saji, di mana aplikasi Saji sangat mudah digunakan untuk device yang sekarang sudah ada. Namun pada aplikasi Saji ini belum terlalu banyak fiturnya seperti aplikasi Mocha yang dihadapkan pada Amabel. Jadi Amabel ini sebenarnya lebih baik menggunakan aplikasi Mocha. Akan tetapi untuk menggunakan aplikasi Mocha perlu penambahan device atau penggantian device untuk menjadi yang lebih baik. Jadi mungkin saran dari kami singkatnya adalah semoga Amabel bisa ke depan bisa mengimprove berupa device yang lebih baik lagi untuk dapat menggunakan aplikasi Mocha sehingga aplikasi Mocha ini dapat menunjang seluruh kinerja Amabel yang dapat dikatakan sangat spesifik. Jadi Amabel ini ketika menggunakan Saji sudah terbilang sudah efektif. Namun ketika menggunakan Mocha akan jauh lebih efektif ketimbang menggunakan Saji. Maka dari itu diperlukan aplikasi Mocha dengan device yang mumpuni. Jadi itu penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Gak kerasa udah malam aja. Oke deh, aku ke Amabel sekarang.